Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasrina ala madina wadin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul mursalin wa khatamun nabiyyin. Wa khairul abidin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala dan in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Qala dan batul ukhra yarfa'il alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya kannaka gharibun bis sabil. Pertama-tama sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, taufik serta hidayah dan inayah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah dan thalabul ilmi. Salawat serta salamnya senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, pimpinan tertinggi kita, panutan kita semuanya, yakni Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan seluruh para pengikut-pengikut yang setia. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya kelak mendapat syafaatul uzma di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Maghfirah rahmati wabil khusus Ketua Dekan Masjid Al-Maghfirah Bapak Ustaz Imam Hanafi dan jajarannya, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin jamaah yang rahmati. Seperti biasa sebelum talim kita mulai, mari kita sama-sama untuk membaca tawasul Fatihah terlebih dahulu. Untuk kita naikkan pahalanya, kita hadiahkan kepada almarhumah daripada orang tua kita ataupun saudara kita, nenek uyut kita semuanya, dan guru-guru kita yang telah meninggalkan alam yang fana ini. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga terima iman Islamnya, diterima amal ibadah selama hidupnya, dan ditempatkan di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita semua yang hadir di sini, khususnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki yang halal yang berlimpah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat kita semuanya, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, malapetaka dan penyakit dan musibah-musibah lainnya, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qadasat asma'uhu bi qudratihi wa iradatihi. Sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnatu sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhikrina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnatu sayyidina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali man baqiyatu sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Sunnatu sayyidina Nabi Hidr alaihi salam ismu bayyan ibn Makan. Sunnatu sayyidina Mas'ud tariqat qadiriyah nasabandiyah wa jami'at tariqiyah khususan ila rati sultan awliya sabqa qadir jalan wa sajina dia banadiya wa sidi sidi wa sidi mar makarki wa sidi Hasan Basri wa sidi Jafar Sadiq wa sidi Abi Yazid Bustami wa sidi Mana Khalid Nasabandi wa hadratul Imam Rabbani
سلم سيدنا سحبهم جاسوتو وسيدنا محمد أحمد النجهين سلم سكن سيدنا سمونا سمنا لخم سليمان بن داود وديا وسلهم وبرم جماعتهم صلى الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم رحم بيننا وأمتنا وجدتنا وجدتنا وأخينا ووالدنا وجميع شيخنا المسلمين والمسلمات ومؤمنين ومؤمنات الحياء من وأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها شمالها ومن قابلنا إلى قابل من لدنا آدم إلى يوم القيامة ونخص قاصره المرحومة بسم الله الرحمن الرحيم Sumber wahya marhumatikan Nabi Muhammad muncul jati salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syam, betulan Pak, sebentar lagi bulan puasanya. Adabus syami la yambaghi an tataksira ala shaumi syahr Ramadan fatatruka tijarata bin nawafil wa kasbid darajatil aliyah fil paradisin fatatahassaru idan nadarta ila manazil shaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Layam bagi rasulullah apa antatasara ala somin yang tangaring ke seseorang sepawang ala somi syahr Ramadan yang atas puasa di bulan Ramadan patat truka mangka yang taninggalaken sapa si wong at-tijarata ing penghasilan bin nawafil kan tirta amal sunnah wa kasbid darajat aliyah kan kasab derajat kang tinggi fil paradisi ilmu surga firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syam, adab berpuasa. Seyogianya sepantasnya kita tidak meringkas atau mengkhususkan puasa itu hanya Ramadan saja. Untuk mendapatkan derajat yang tinggi dengan mengamalkan sunnah-sunnah puasa, mendapatkan tambahan-tambahan amaliyah puasa maksudnya, itu mendapatkan derajat yang tinggi itu di surga firdaus. Jadi jangan kita menanti puasanya Ramadan saja, soalnya kita mengabaikan puasa-puasa sunnah, apalagi di puasa-puasa yang di bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan itu kan, bulan Rajab kemarin, sekarang bulan Sa'ban ya, termasuk bulan yang diistimewakan oleh Rasulullah SAW ya, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga firdaus. Pada tahassara idan nadarta ila manazil shaimin kama nadara ila kawakibin duriyah. Akan merasa rugi jika kita melihat nanti di surga orang-orang berpuasa mereka dilihat seperti bintang-bintang yang gemerlapan, sangat cemerlang ya, sangat cahayanya lebih daripada bintang-bintang lainnya. Fahum fi a'liyin, mereka ada di atas surga iliyin, surga yang lebih tinggi. Mereka yang puasa sunnah ya, di bulan-bulan yang dimuliakan itu akan mendapat derajat yang tinggi ya, seperti bintang-bintang yang cemerlang ya, gemerlapan dibanding bintang-bintang lainnya. Wa fil qabari anna fil jannati baban yuqalu rayyan. Wa fil qabari dalam sebuah hadis inna fil jannati satuna ikut tetap ini surga baban apa ana pintu yuqalu diucapakan lahu kode babun apa rayanu pintu rayyan. Jadi kulo manjing minus saking babu rayyan sapa soimuna wong kang puasa kabeh yaumul jum'ati dina Jumat. Dalam sebuah keterangan bahwa di surga itu ada pintu surga namanya pintu rayyan. Pintu rayyan ini adalah
untuk dimasukin oleh orang-orang yang puasa di hari Jumat ya. Kita kan biasa puasa Senin Kemis ya. Di sini ada Senin, Kemis dan Jumat gitu ya, 3 hari ya. Untuk umum kan puasa Senin Kemis ya. Jumat mah jangan dibahas. Di sini ada Jumat juga. Jadi Jumat puasa. Tapi kalau kita puasa Jumat jangan sendirian. Artinya ada puasa sebelumnya Kamis Jumat atau Jumat Sabtu ya kan. Ini dikhususkan bagi orang puasa hari Jumat nanti mendapatkan pintu surga yaitu di pintu Rayyan. Yadkhulu minhu hadun garhum fa idza dakhalu ugliqa falam yadkhul minhu hadun. Jadi jika orang-orang yang puasa dari Jumat dia masuk ke pintu Rayyan, masuk ke pintu itu nanti langsung tertutup kembali. Khusus bagi orang yang puasa dari Jumat itu pintu terbuka itu. Jadi orang-orang lain tidak bisa masuk ya. Khusus orang yang puasa di hari Jumat. Wa fi aidun fil jannah baban yuqallahu ad-duha. Juga dalam sebuah keterangan ada pintu surga yang namanya itu pintu duha. Beda karena yaumul qiyamati yunadi munadin aynal ladzina kanu yudimuna salat duha. Ya. Maka nanti dari kiamat ada panggilan, ada yang mengundang, memanggil, wahai orang-orang yang suka salat duha, maka masuklah di pintu duha. Jadi ada pintu surga namanya pintu duha. Khusus bagi orang-orang yang suka dawam salat duha, bukan sekali doang, yang dawam istiqomah salat duha gitu ya. Itu nanti pintunya di pintu duha. Wa fihi aidun bil jannati babun yaqalahu al-farhu la yadkhulu minhu illa mufarrijas sibyan. Juga di surga ada pintu surga namanya pintu al-farhu. La yadkhulu minhu, tidak ada yang bisa masuk ke pintu al-farhu kecuali orang-orang yang suka menggembirakan anak-anak kecil ya. Bocah-bocah kecil Pak diberikan kesenangan, beli mainan gitu kan, beli jajanan gitu. Biasa anak-anak kan pengen mainan dulu kan, orang tuanya kan marah udah banyak mainan beli mulu gitu kan. Jadi orang-orang yang suka menggembirakan anak-anak kecil itu nanti mendapat prioritas, pintunya khusus pintu al-farhu, pintu kegembiraan, yang suka menggembirakan anak-anak kecil. Anak kecil kan banyak ngerengek, ada hajatan, belinya mainan mulu, jajanan, coklat apa, es krim itu kan. Senang anak-anak tuh ya, walaupun murah meriah tapi sangat disenangi oleh Allah ya. Suka menggembirakan anak-anak kecil gitu ya. Bagi anak yatim ya. Anak kecil, anak kita ya sama aja Pak. Senangnya tapi jangan berlebihan, takut kebiasaan juga. Artinya ya perlu didikan lah. Ya. Main udah banyak, masih mainan mulu banyak gitu. Perlu dikasih pengarahan yang berlebihan, mentang-mentang pengen menggembirakan anak kecil jadi berlebihan juga ya nggak bagus juga kan. Jadi pakai aturan dah. Jadi ada pintu-pintu khusus ya, pintu duha, pintu Rayyan, pintu al-farhu. Ya. Walhasil anna kulaman aksarana an min ibadati khassa bi babin yunasibuhu yunadi minhu jazaan ifaqan. Jika orang umpamanya banyak sekali ibadahnya ya, puasanya rajin, duhanya rajin, terus menggembirakan anak-anak kecil juga rajin ya. Jadi itu banyak sekali pintu-pintunya yang terbuka buat dia. Tapi yang terpilih adalah pintu yang paling banyak ibadahnya, yang onjo ibadah yang mana itu kan. Apakah saduhanya barangkali yang lebih banyak lagi atau puasa Jumatnya, Senin Kemisnya gitu kan. Jadi mana yang terbanyak ibadahnya itu ada pintu khusus buat beliau. Walaupun banyak penghargaan, pintu-pintunya banyak buat dia, pintu mana saja. Tapi ada yang paling banyak, pintu mana dia yang paling banyak ibadahnya, nanti itu yang terbuka. Gitu. Itu padahal jadi pintu-pintu. Wa ammal ayyamul fadilah allati tujadu fi kulli sanatin atil akhbaru bi syarafiha wa fadliha wa bi jajalatil thawabi. Adapun hari-hari yang istimewa yang didapatkan dalam satu tahun, ada yang diistimewakan, dimuliakan, kelebihannya ya, ada yang juga tahunan, ada juga yang bulanan, ada juga yang mingguan ya. Jadi ada puasa tahunan seperti hari Arafah ya. Itu ahwa yaum Arafah. Jadi hari Arafah adalah hari yang istimewa tahunan. Itu setahun sekali adanya Arafah mah. Ya, setahun sekali udah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah ya.
Wa huwa tasi'u dzulhijjah ayusanu samuhu li ghairi haji. Ya. Bulan 9 Dzulhijjah adalah puasa Arafah, itu disunahkan bagi orang-orang yang bukan ibadah haji ya. Jadi yang ibadah haji tidak disunahkan. Ada yang berpendapat katanya khilaful aula. Wa ma hajju fa laisa lahu fitruhu wa samuhu khilaful aula. Jadi orang-orang yang ibadah haji puasanya adalah khilaful aula. Kecuali in kana yasilu arafahu naharon. In kana yasilu arafatan naharon, fa in kana yasiluha lailatul tasi fala karhatan. Jadi kalau dia datang ke Arafahnya di siang hari itu makruh. Ya, kan panas banget Arafah mah lebih panas daripada di Mekah ya. Udah datang siang, udah panas sangat lelah sekali gitu. Takutnya ibadah di sana keganggu gitu kan. Kecuali kalau datangnya malam Arafah tanggal 8 udah berangkat malam 9 sampai kan udah adaptasi dulu sebentar tuh, jadi nggak begitu kaget. Nah, udah nginjak beberapa jam kemudian kan malam Arafah. Nah, nanti hari Arafah pagi udah di Arafah, jadi nggak capek banget dibanding yang berangkat pagi dari Mekah ke Arafah udah siang hari udah sangat panas banget itu sampai 50 panasnya ya. Jadi itu tidak disunahkan. Tapi khilaful aula kalau yang udah yang berangkatnya dari Mekahnya pagi sampai Arafah jadi siang sangat panas. Itu puasa yang dianjurkan bagi kita yang ada di sini. Sunat tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah. Juga wa yaum Asyura yaitu hari Asyura. Ini pun puasa tahunan, setahun sekali setiap tanggal 10 Muharram. Wa qad asru huwa asyadul Muharram kana samahu yukaffiru sanatal madiyah ya. Tanggal 10 Muharram itu tanggal 10 Muharram itu puasa ini adalah mengkifarati dosa 1 tahun ke depan. Fadilahnya ya. Ini tahunan puasa Muharram. Wal asyrul awal min Dzulhijjah, juga ada puasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi tadi kan Arafah termasuk 10 pertama ya. Jadi kalau Dzulhijjah itu kan 9 hari ya. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu 10 pertama disunahkan ya. Diakhiri kan Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9 ya. Nah 10-nya ya Lebaran, haram puasa ya. Ini dari awal tanggal Dzulhijjah sudah disunahkan 1 bulan haji ya. Abil khabari ma min ayamil amalu fihinna abdulul wa habbu ila Allah azza wa jalla min ayamil syari Dzulhijjah. Anna sama yaumin minhu yadilu siyami sanatin wa qiyamilatin minhu yadilu qiyamulatil qadri. Dalam sebuah keterangan bahwa hari-hari ya, yang istimewa itu adalah puasa di awal 10 bulan Dzulhijjah ya. Allah sangat mencintai pada orang-orang yang puasa tanggal 10 Dzulhijjah, maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Maka barang siapa puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah adalah fadilahnya sama dengan puasa 1 tahun, dan sholat malam 1 tahun, dan mendapatkan juga sholat di malam Lailatul Qadar. Puasa 1 tahun, ibadah malam 1 tahun, juga mendapatkan fadilah sholat malam Lailatul Qadar. Itu puasa tanggal 10 awal bulan haji sampai tanggal 9 berarti ya. Tanggal 10-nya kan Lebaran. Ini yang puasa tahunan. Wa Rajab wa Sya'ban. Begitu juga bulan Rajab dan Sya'ban ya. Minimal Rajab itu ya awal 3 hari pertama, pertengahan, ya akhir. Ya udah awal berarti awal bulan, pertengahan berarti ayamul bid bisa ya, akhirnya ayamul aswad ya. Hari-hari terang, hari-hari gelap yaitu di tiap bulannya. Ini lebih khusus di bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi wakulnya bagi sahabat ayasuma Rajab kulahu, ada yang berpendapat para sahabat memakruhkan puasa sepenuhnya di bulan Rajab ya. Jangan sampai penuh, berarti ada ya jedanya barangkali ya. Hatta dohi bisa Ramadan, jangan sampai ngimbangin ke bulan Ramadan gitu kan. Ramadan penuh, ya, Saban penuh, Rajab penuh ya. Kapan orang dulu pada rajin puasa Rajab penuh ya. Saban setengah bulan penuh, nanti Ramadan kan.